Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel Jeffy DKD Ultimate Talking and Info. Baiklah, untuk video kali ini kita sudah mendapatkan beberapa info utamanya terupdate pada bulan kali ini, yang dimana kita akan membahas mengenai info terupdate episode Ultraman Decker pada bulan November ini, beserta mengenai updatean terbaru di mini serial si Regulus. Dan untuk info si Regulus sendiri mengenai mini seriesnya akan menghadirkan villain dari masa lalunya si Regulus beserta Leo dan juga Astra. Jadi mana pada masa itu mereka diserang oleh para pasukan yang kita kenali, yaitu para pasukan alien magma yang sudah menghancurkan planet L77 dan juga D60 di tempat para ultra yang memiliki ilmu bela diri dihancurkan oleh para pasukan alien magma. Dan untuk villain si Regulus sendiri pada masa itu akan menghadirkan mengenai pasukan alien magma yang berbeda dari konsep klasiknya. Namun sebelum kita akan membahas lebih lanjut mengenai villain yang akan hadir di mini serialnya Regulus, kita akan membahas mengenai updatean si Decker pada bulan November ini. Jadi kita akan cek mengenai beberapa majalah yang diupdate, yang dimana mengenai yang satu ini. Yap, ini ada monster yang akan hadir pada bulan November ini, yang dimana kita melihat mengenai monster yang sudah dikalahkan Decker sebelumnya, yaitu diantaranya Spear Neomegas Noizura, kemudian Spear Saurus, dan juga Pandon yang sudah dikalahkan oleh Decker pada bulan Oktober lalu. Lalu mengenai kemunculan monster pada bulan ini adalah Gomez Aribunta, para pasukan soldier Zobok Hei yang merupakan kayak kroco gitu, beserta Gyaraktron Mark II yang katanya akan dikendalikan oleh Spear Soldier dari dalamnya, beserta mengenai kata yang tidak pernah dilupakan oleh fans Ultra di era Showa maksudnya, yaitu Yakul, yang merupakan bentuk asli yang bisa dikatakan secara klasik pada era Showa dulu, yang kali ini dihadirkan kembali di era Reiwa ini. Dan ternyata si Yapul yang satu ini masih hidup abadi sampai saat ini, dari awal kemunculan hingga saat ini. Maka wajar saja mengenai kedatangan Ultraman S di Ultraman Z ini membantu si Ultraman Z dalam menghadapi si Yapul yang dimana si Z ini menghadapi monster super, gue lupa apa namanya, yang pasti itu merupakan monster yang cukup sulit dihadapi oleh S di masa lalunya. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Di sini mengenai majalah yang satu ini, yang dimana mengenai debut si Ultraman Decker Dynamic Type. Ya di sini kayak sudah basi ya, karena sudah debut pada bulan Oktober lalu. Namun meski begitu kita akan tetap membahas karena ada salah satu scan yang dimana akan memunculkan salah satu Ultraman yang akan kembali membantu si Decker, yang kali ini si Ultraman Trigger dengan wujud Little Trigger Eternity. Dan untuk kali ini si Trigger bakalan membantu Decker untuk mengalahkan Gyaraktron Mark II yang dikendalikan oleh Spear Soldiers di dalam tubuh robot tersebut. Dan mengenai debutnya si Kengo pun sudah tidak pasti akan muncul juga pada episode yang akan mendatang nantinya. Jadi kita akan nantikan mengenai team up si Trigger dan juga Decker dengan masing-masing wujud power up-nya ya. Lalu kita akan membahas mengenai
villain yang akan muncul di serial Ultraman Regulus atau mini serialnya, yang dimana memunculkan mengenai kata pertama deh. Yang pertama si Alien Magma Europe, yang merupakan bagian dari organisasi Inferno Magma Sibling. Karakter yang satu ini yang bernama Europe akan diisi suaranya oleh si Hoshima Kochi. Nah, beliau inilah yang akan mengisi suara karakter yang satu ini, yaitu si Europe. Mengenai penjelasan karakter yang satu ini, yang merupakan kapten dari Alien Magma Invasi Army atau dari pasukan invasi Alien Magma yang dimaksud, yang menyerang planet D60. Europe memerintahkan pasukan Alien Magma untuk mengincar Cosmo Beast Fighter. Oh, mungkin yang dimaksud Cosmo Beast Crystal yang dipegang oleh Regulus kah? Nah, mungkin saja pada kedatangan invasi pasukan Alien Magma tersebut ingin mencuri Cosmo Beast Fighter, yang mungkin dimaksud adalah Cosmo Beast Crystal yang seperti di gambar satu ini. Yang scan ini pernah kita tonton di Ultra Galaxy Fight pada bulan Mei yang lalu. Kemudian ada penjelasan sedikit yang dimana terampil dalam pertarungan fisik. Dia memegang magma saber di tangan kanannya dan terkadang bertarung di garis depan. Kayaknya ini ability Siok ini persis seperti Alien Magma yang pada klasiknya persis banget di era Showa. Jadi hal yang wajar banget sih. Kemudian mengenai kata selanjutnya yang merupakan Alien Magma yang sama, tetapi merupakan Alien Magma dalam genre perempuan, yaitu si Lava, yang merupakan bagian dari Inferno Magma Sibling juga, yang dimana diisi suaranya oleh si Harukawa Neiko. Di sini kita juga tidak merasa asing mengenai nama tersebut, yang dimana kata yang satu inilah yang dimaksud, yang merupakan bagian dari anggota Gaslights yang memiliki abilitasnya sebagai pilot VR. Ya, gak nyangka juga sih kalau kata yang satu ini bakalan menjadi pengisi suaranya si Lava. Lalu di sini ada penjelasannya, yang dimana merupakan Vice Captain atau Wakil Kapten dari invasi pasukan Alien Magma, bawahan dan juga sekaligus adiknya si Europe. Nah, catat itu baik-baik. Lava bersenjatakan pedang pendek. Ini kayak seperti senjatanya si Naruto nggak sih? Gue lupa apa nama senjata tersebut. Itu kayak si Gaim dalam wujud Strawberry Arms itu. Kalau teman-teman semuanya tahu, silahkan kalian komen di bawah ini ya. Ya, intinya dengan pedang pendek ini atau pisau di masing-masing tangannya itu merupakan skillnya si Lava dalam bertarung. Lalu memanfaatkan kecepatan untuk melepaskan serangan combo. Wah, jadi kayak ninja banget untuk Alien Magma yang satu ini. Lalu mengenai kata yang sedikit brutal banget dan merasa ini seperti kayak dibikin remake atau gimana, yang dimana kata yang dimaksud ada si Vulcan, yang merupakan The Magma Invasion Army Admiral. Wah, kayaknya dia memiliki pejabat yang begitu tinggi banget dari yang lainnya. Si Vulcan merupakan pemimpin dari invasi pasukan Alien Magma yang menyerang planet L77 dan juga D60, tempat si Leo, Astra dan juga Regulus tinggal. Serangan si Vulcan adalah Magma Poison Hand Strike. Armornya dibuat meniru si
Armor Darkness. Nah, ini yang kumaksud mengenai kata yang cukup brutal sih kalau dilihat, tetapi kenapa harus kayak di remake gitu, atau suitnya itu dari kostumnya si Armored Darkness yang merupakan musuh di Ultraman Mebius Gaiden. Oh, teman-teman semuanya perhatikan baik-baik di bagian badannya, ini persis banget dengan si Armored Darkness. Dan sebenarnya gak cuma bukan merupakan pertama kalinya yang dimana si Bale juga memakai kostumnya atau badannya Armor Darkness di Ultra Zero Fight, yang menjadikan dirinya itu sebagai Kaiser Darkness. Aduh, ini apakah si Subaraya Production ini tidak memiliki kostum lain yang lebih fresh banget dilihat dan merupakan kata baru? Soalnya ini kayak di reuse gitu atau remake gitulah untuk kata yang satu ini, yang merupakan kata yang cukup kuat dari Island Magma yang lainnya. Dan untuk saat ini mengenai penayangan si Ultraman Regulus, mengenai mini serialnya masih belum ditentukan. Namun ada kemungkinan tidak lama lagi akan dirilis mengenai full trailer Ultraman Regulus di bulan ini. Gak tahu kapan ya, pasti kemungkinan bulan ini akan menayangkan mini serialnya Ultraman Regulus dalam bentuk trailer, yang dimana akan memberitahukan kepada kita semuanya mengenai penayangan Ultraman Regulus secara langsung, atau bisa dikatakan secara perdana. Tapi gue masih belum tahu sih apakah ini merupakan flashbacknya si Regulus atau merupakan awal kisahnya si Regulus sebelum dia diselamatkan oleh para masternya, yang apa ya, kalau tidak salah, oh ya, ini nih baru aku jumpa nih, yaitu si Master Alud yang akan menyelamatkan si Regulus dari invasi alien magma di planet dia berada, yang kemungkinan akan menjadi awal kisahnya si Ultraman Regulus yang akan diceritakan di mini serial nantinya. Baiklah teman-teman semuanya, demikianlah info-info Ultraman yang bisa aku sampaikan pada teman-teman semuanya pada bulan November ini di video kali ini. Jujur, gue sudah tidak sabar lagi untuk menyaksikan awal kisahnya Ultraman Regulus seperti apakah di mini serial yang masih belum diketahui kapan tayangnya. Yang pasti mengenai prediksi gue mengenai penayangan si Ultraman Regulus secara full itu atau full trailernya ini kemungkinan di bulan ini, yang dimana Subaraya Production itu bakalan menayangkan event spesial untuk mempresentasikan SAF figure Ultraman dan juga mengenai info-info Ultraman yang akan disampaikan lewat situs event tersebut, yang dimana kemungkinan bakalan ditayang di YouTube dan juga Subaraya Imagination, dan juga tidak lupa Ultraman Connection ya, mengenai event yang diadakan nanti pada tanggal 19 November bulan ini. Ya, tepat jam 8 pagi ya. Yang pasti kita akan siap siaga mengenai event yang bakalan tayang nantinya. Dan sebelum gue mengakhiri video ini, gue masih menyimpan beberapa pertanyaan mengenai penayangan mini serialnya Regulus, yang dimana akankah si Leo dan juga Astra bakal diikut sertakan di mini serialnya Regulus nanti. Soalnya bakalan diceritakan mengenai awal kisahnya Regulus kan. Ya bisa jadi si Leo dan Asa itu diikutsertakan karena Leo Brothers sendiri juga terlibat dalam invasi pasukan alien magma. Ya ini hanya sekedar teori gua, yang pasti kita akan nantikan info terdetail dari pihak Subaraya Production ke depan nantinya.
Sekali lagi pada teman-teman semuanya yang sedang nonton video kali ini, terima kasih ya. Semoga terbuat seperti biasanya, jangan lupa like, comment, dan share video ini. Dan untuk mengetahui video yang terupdate, jangan lupa subscribe di channel YouTube Toko Slash. Dan apabila gue ada kesalahan dan kekurangan, tak payah gue mengucapkan pada teman-teman semua itu terputus-putus beserta info yang gue sampaikan itu ada yang salah alias hoax. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya dan juga mohon koreksinya. Karena gue bukanlah makhluk yang sebenar, dan yang sebenar itu hanya seperti cerita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.